Tapi jangan salah, orang tua juga banyak durhaka kepada anak. What's up, mate? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Bil. Jadi, hari ini kita lagi ngopi-ngopi, asik ngopi chill. Ngopi sama ibu-ibu dan bapak-bapak di belakang saya sini. Kalau kalian lihat udah ada lumayan banyak orang. Dan by the way, kita sekarang lagi di cafe Double D. Ini salah satu cafe tongkrongan anak muda yang ada di kampung Jawa. Dan bukan cuma anak muda, ini kayak bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek juga ngumpul di sini kayak. Jadi kayak enak banget ini tempat. Kalian juga bisa nanti ya kalian lihat aja di Google Maps ada, oke? Kalau kalian mau datang. Tapi sebenarnya saya bukan mau review cafe kali ini, karena kita akan nge-review acara yang ada di sini. Lebih ke kayak ngobrol-ngobrol santai. Dan ini lumayan unik nih. Kenapa aku sampai datang ke sini? Karena ini ada tema yang unik yang diangkat. Dan by the way, ini acaranya diselenggarakan oleh MUI Kabupaten Minahasa. Dan ya, aku tadi sebenarnya udah dengar. Nanti aku mungkin coba jelasin sedikit ke kalian tentang apa yang aku tangkep. Tapi nanti kita akan langsung tanya-tanya juga ke pembicaranya. Jadi tema yang mereka angkat hari ini adalah pemenuhan dan hak-hak perempuan serta anak menurut syariat Islam atau menurut hukum Islam, berdasarkan hukum Islam gitu. Dan ini kan kayak topik yang lumayan menarik. Tadi aku duduk kayak enjoy aja dengerinnya, padahal di sini banyak ibu-ibu, tapi saya sebagai anak muda dan Gen Z di sini nggak sendirian. Ada juga teman-teman yang barista di sini, mereka juga ikut dengerin. Tapi aku enjoy banget dengerinnya karena banyak banget ilmu yang bisa kita dapat. Anggap aja ini kayak ilmu parenting lah ya. Bukan parenting, tapi ini menyangkut perempuan dan anak. Jadi ya termasuk juga ilmu parenting. Saya masih jauh ke situ, tapi ya tetap sebagai manusia dan sebagai umat Islam kita harus tetap belajar. Oke, aku coba jelasin dikit sambil nanti kita juga masih ada yang janggal di pikiranku, nanti kita langsung tanya. Tapi jadi di sini tuh membahas tentang betapa indahnya Islam memuliakan perempuan, bahkan sampai ada surahnya sendiri di dalam Al-Qur'an. Bagaimana ketika dulu sebelumnya perempuan itu ketika sebelum datangnya Islam, perempuan itu kayak dianggap apa sih lu, bahkan ada bayi-bayi perempuan yang baru lahir itu langsung dikubur, langsung dibunuh. Tapi setelah datangnya Islam, setelah datangnya Rasulullah SAW, betapa indahnya derajat wanita itu Rasulullah sebarkan, dan akhirnya wanita itu menjadi sesuatu yang sangat terhormat. Bahkan tadi pematerinya bilang, Ustadz bilang bahwa perempuan itu adalah emas. Jadi mau ditaruh di lumpur kek, mau digimanain, nilainya nggak bakalan pernah berubah karena ya emas, seberharga itu. Tapi ya nanti kita dengar penjelasan langsungnya dari Ustadz biar lebih clear juga, karena ilmu saya di sini terbatas, saya juga baru dengar. Jadi nanti kita tanya-tanya. Hak kita sebagai istri dan anak sampai kapanpun tidak akan hilang. Jadi selama itu diajukan di pengadilan kas. Syaratnya tadi tidak terbukti dia nusul, durhaka pada suami. Selama itu ibu baik-baik dan tidak terbukti ibu itu nusul, maka hak itu pasti di cover. Oke, Mit, sesuai tadi aku bilang, nanti biar lebih jelasnya lagi kita bakalan tanya langsung ke pemateri kita yang kita udah dengerin sekilas tadi. Jadi ya di sebelah aku di sini kesempatan yang sangat luar biasa lagi. Aku bisa duduk dan ngobrol, bertanya-tanya hal yang tadi masih ada yang sedikit menjanggal, Pak. Kita perkenalkan dulu. Di sebelah aku udah ada Bapak Fahri Saifuddin, SHI MHI. Assalamualaikum, Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi by the way ya, tadi itu bukan cuma sosialisasi tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dalam hukum Islam, tapi juga ada sosialisasi tentang pendampingan sertifikasi halal. Tapi kita bakalan lebih fokus ke hak-hak perempuan dan anak nih, karena ini topik yang cukup menarik, yang sangat menarik, apalagi bila perempuan dan masih berstatus anak. Jadi kayak komplit banget ini ya. Kita bertanya langsung kepada ahlinya, yaitu Ketua Pengadilan Agama Tondano.
Nah Pak, kalau tadi kan udah di-mention tentang betapa istimewanya seorang wanita, seorang perempuan ketika Islam datang dan memuliakan wanita. Tadi juga Bila ada dengar ada 5 hak, 5 hak perempuan ketika sudah menikah, menjadi hak seorang istri ya dari suaminya. Mungkin itu bisa sedikit dijelaskan, mungkin cuma bagian-bagian besarnya aja ke penonton, karena tadi kan yang datang cukup terbatas. Jadi semoga dengan adanya video ini makin banyak yang lebih, oh ternyata ini loh hak sebagai istri, oh ternyata kalau nanti di masa depan nih gue nikah, oh ini hak-hak gue gitu. Jadi kita nggak bingung lagi, walaupun masih muda ya tetap bisa belajar tentang itu. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, kita pahami bahwa pernikahan itu hukumnya sunnah. Sunnah berarti segala sesuatu yang terkait dalam pernikahan itu bernilai ibadah. Karena bernilai ibadah, maka interaksi antara suami dan istri itu juga bernilai ibadah. Apalagi ada perintah yang harus dilakukan dalam rumah tangga, maka itu menjadi wajib. Pemenuhan hak ini adalah nafkah dari seorang suami kepada istri adalah sesuatu yang wajib. Saya katakan tadi bahwa hak seorang istri ketika setelah menikah, maka dia memperoleh 5 haknya dari suami. Ya, 5 hak itu apa saja? Yang pertama, dia berhak mendapatkan nafkah lahir dan batin. Ya. Nafkah ini diterjemahkan luas sekali, ya, sangat luas. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan memberikan rasa terima kasih kepada istri itu tidak terbatas. Tidak mesti materi, ya. Jadi dimensinya sangat luas. Oleh karena itu, kalau kita pahami bahwa nafkah itu uang, sangat sempit. Jadi jangan beranggapan bahwa suami, ini saya sudah kasih uang dan sudah selesai. Jangan dulu, itu belum selesai. Belum selesai. Bahkan itu menjadi utang kalau cuman itu yang dipenuhi. Masih ada yang kedua, bahwa dia berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Ingat, ini warning para suami. Sebelum menikah berarti Anda sudah siap ke-5 hal ini. Jadi jangan sudah menikah baru berpikir. Itu keliru. Sebelum menikah 5 hal ini harus sudah dipersiapkan, ya. Kemudian yang kedua, memberikan makanan yang layak, ya. Kalau kita lebih ekstrim mengkaji perintah syariat dalam Al-Quran, maka nafkah itu, makanan itu, seorang suami bukan hanya membeli beras atau membeli ikan, lauk pauk, bukan di situ. Yang dimaksud makanan ini disediakan pada anak istri adalah makanan itu sampai masak. Berarti tanggung jawab dia bagaimana makanan itu masak. Karena beras itu belum cukup, butuh kompor, butuh gas, butuh minyak untuk masak. Berarti rangkaian itu sampai menjadi nasi, tanggung jawab suami. Kemudian yang selanjutnya adalah pakaian. Pakaian di sini bukan pakaian asal dipakai, tapi pakaian dalam rangka menutup aurat. Banyak suami ini ikut maitua peselera. Akhirnya beli baju mahal-mahal tidak menutup aurat. Ini tanggung jawab dunia dan akhirat. Kemudian yang terakhir itu perhatian. Ini orang salah memahami. Jadi perhatian itu seharusnya mendapat porsi yang paling besar, ya. Jadi terkadang 4 haknya itu tidak menjadi nikmat ketika yang kelima ini tidak dilakukan. Buat apa ada uang belanja? Buat apa ada makanan? Buat apa ada rumah mewah? Tapi komunikasi tidak harmonis. Perhatian itu menjadi mahal ketika itu dijalankan. Biar cuma makan pisang jadi enak. Karena ada pakai hati. Ada kasih sayang, perhatian. Ini yang kadang dilupakan dan itu yang hilang. Ruh daripada rumah tangga itu ada di perhatian.
maka itu menyebabkan, bisa mengakibatkan nafkah yang kita berikan itu meskipun jutaan, ratusan juta kasih mobil, tapi kalau perhatian itu tidak cukup, maka itu akan menjadi sia-sia. Begitu. Oke. Luar biasa, kita baru mendengar tentang 5 hak seorang istri dari suaminya, dan itu ternyata di sini kita bisa mengerti, paham bahwa betapa Islam memuliakan seorang wanita. Nah, lanjut dari situ, kan tema malam ini ada hak anak juga. Tadi mungkin kurang dimention karena lebih banyak ibu-ibu dan bapak-bapak. Bila penasaran bahwa dalam Islam hak-hak anak itu apakah terus berlanjut sampai mereka dilepaskan orang tuanya menikah, ataukah ada batas-batas tertentu yang sebenarnya anak-anak tuh sebenarnya orang tua mereka udah bisa lepas tanggung jawab, dengan artian bahwa jajan itu udah nggak wajib lagi atau gimana gitu, Pak? Sampai kapan orang tua itu berhenti memberikan nafkah kepada anak? Iya. Gitu ya. Jadi begini, dalam kompilasi hukum Islam ada beberapa versi undang-undang perlindungan anak, kemudian di beberapa undang-undang itu berbeda. Jadi kalau di kompilasi hukum Islam itu 21 tahun atau sudah menikah, maka dia sudah kategori dewasa. Namun kapan sebenarnya orang tua bisa lepas tanggung jawab? Lepas tanggung jawab ini dalam artian tetap menafkahi. Nah, maka dalam Islam selama berumah tangga atau selama masih hidup dalam satu rumah tangga, orang tua dan anak, dan ketika anak itu belum menikah, maka tanggung jawab itu tidak hilang, masih sama orang tua. Nah, bagaimana kalau anak itu punya penghasilan sendiri? Nah, anak itu punya penghasilan sendiri. Apakah orang tua berhak mengambil manfaat dari hasil kerja? Sekarang juga banyak karena ada YouTube. Iya. Anak-anak bahkan sekarang mungkin bisa endorse. Jadi itu melekat ya. Jadi sampai kapanpun, meskipun anak itu sudah bekerja, maka kewajiban menafkahi anak itu tidak melepas. Artinya meskipun status anak sudah bisa cari uang sendiri, tidak menghapus kewajiban ayah atau ibu terhadap anak. Diatur dalam kompilasi hukum Islam bahwa ini seandainya ke depan bagaimana cara atau siapa yang lebih berhak memberikan nafkah jika dalam rumah tangga itu antara ayah dan ibu sudah terjadi perceraian misalnya. Sudah terjadi perceraian. Siapa yang lebih berhak memberikan nafkah kepada anak? Maka yang pertama dijelaskan bahwa ayah dan ibu berkewajiban. Jadi kedua belah pihak, ayah dan ibu. Kemudian jika ibu tidak mampu, maka ayah sampai kapanpun dia punya kewajiban memenuhi kebutuhan anak sampai anak itu dewasa. Kemudian yang ketiga, bahwa itu bisa diminta di pengadilan Tentang hak untuk mendapat nafkah itu. Iya, jadi ibu atau siapa yang mengasuh anak ini bisa mengajukan ke pengadilan. Pengadilan menetapkan, memerintahkan ayahnya untuk menafkahi anak tersebut sampai anak itu dewasa. Bagaimana kalau ayahnya tidak mau bayar? Maka pengadilan bisa mengkonversi harta ayahnya atau benda-benda yang berharga untuk dikonversi menjadi nafkah kepada anak. Jadi tidak mesti uang, bisa saja ada benda berharga yang kemudian itu diajukan ke pengadilan. Pengadilan bisa menunjuk harta tersebut menjadi bagian anak dalam rangka memberikan nafkah atau dikonversi menjadi uang dan memenuhi kebutuhan anak sampai anak itu dewasa. Jadi tidak tertutup keran, meskipun sudah bercerai, hak orang tua menafkahi anak tetap, apalagi masih sama-sama. Jadi ternyata
luar biasa ya, Islam dan hukum di negara ini mengatur bagaimana hak-hak dari seorang perempuan dan juga anak. Karena memang tadi juga Bila sempat nangkep waktu Bapak kasih materinya bahwa memang perempuan dan anak ini adalah kunci dari kemajuan suatu bangsa. Semuanya karena ibu adalah madrasah pertama seorang anak, dan anak-anak ini nantinya akan menjadi penerus bangsa itu juga. Dan Pak, ini luar biasa Bila dari 2 pertanyaan tadi, tapi sudah banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Bukan cuma Bila berharap juga teman-teman yang menonton ini, mau masih muda kah, udah ibu-ibu, bapak-bapak, semoga mendapatkan manfaat dari obrolan tadi. Dan mungkin Mbak sebagai penutup nih, terakhir ada sedikit closing statement untuk teman-teman yang menonton. Baik, kita tahu bahwa selama ini ketika anak itu tidak taat patuh kepada orang tua, maka orang-orang menyebutnya itu anak durhaka. Tapi jangan salah, orang tua juga banyak durhaka kepada anak. Ya, orang tua banyak durhaka kepada anak. Dan apakah ini ketika terjadi di masyarakat, gimana cara solusinya? Maka ini menjadi pelajaran buat semua anak-anak dan para istri yang menjadi korban perceraian atau ketika masih bersama-sama terus nafkah itu tidak dijalankan oleh seorang suami, maka ada keran yang bisa disampaikan hak-haknya untuk diklaim, yaitu pertama datang ke pengadilan agama untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan, hak-hak apa yang sudah diabaikan. Pengadilan agama sangat respect, sangat respon, apalagi dengan adanya kebijakan dari Mahkamah Agung, hak-hak perempuan dan anak itu diprioritaskan, sehingga jangan menutup diri kalau ada masalah dalam keluarga. Ini bisa disampaikan ke pengadilan untuk mencari solusi. Mudah-mudahan dengan sedikit perbincangan ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat supaya tidak menutup diri dengan permasalahan yang ada, karena sudah tidak saatnya bahwa hanya anak yang durhaka kepada orang tua, tapi orang tua justru banyak yang lebih durhaka kepada anak, sehingga negara hadir untuk menjamin hak-hak mereka supaya bisa terpenuhi atau bisa disampaikan di pengadilan untuk bisa diambil atau diberikan kepada mereka. Oke, luar biasa sekali. Jadi buat teman-teman semua, kalau memang ada kalian rasa ada hak-hak yang tidak terpenuhi, jangan bungkam, jangan cuma diem terus koar-koar lah di sosmed atau apa tanpa mencari solusi yang sebenarnya. Dan ternyata negara kita ini mungkin masih banyak yang belum tahu bahwa ternyata negara kita ini benar-benar memprioritaskan hak-hak kita. Jadi silakan, kalau benar kata Bapak tadi, kalau ada hak-hak yang tidak terpenuhi, silakan datang ke pengadilan agama, karena pengadilan agama akan dengan respon yang sangat bagus, gercep dan semuanya untuk mengurus hak-hak itu agar bisa terpenuhi dan kalian diadili. Dan mungkin that's it for today video. Hope you guys enjoy this video dan bisa mendapatkan sedikit ilmu yang di-share dari Bapak tadi. Dan ya, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Oke, that's it. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.